Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya Father David ingin mengucapkan selamat menyambut pesta pengangkatan Bunda Maria ke surga. Dan sempena dengan pesta ini, saudara-saudari, seperti yang kita sudah maklum, kita di Keuskupan Kendingau maupun juga di Paroki Katedral St. Francis Xavier akan melaksanakan mini ziarah sempena merayakan pesta pengangkatan Bunda Maria ke surga ini. Dan saudara-saudari, di dalam kesempatan ini saya ingin mengkongsikan tentang satu dogma ataupun ajaran tetap gereja tentang Bunda Maria. Dan saya ingin memperkatakan tentang dogma yang kedua tertua, yaitu dogma tentang Bunda Maria tetap perawan ataupun keperawanan abadi Bunda Maria. Dan saudara-saudari, dogma kedua yang tertua ini telah diputuskan pada ketika Konsili Konstantinopel yang kedua sekitar tahun 553. Dan saudara-saudari, gereja kita mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah tetap perawan sebelum, semasa, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudari, semua orang Kristen percaya bahwa Bunda Maria adalah perawan sebelum melahirkan Yesus. Tetapi banyak juga dari mereka ini percaya bahwa Maria tetap perawan pada saat melahirkan Yesus. Tetapi sedikit umat gereja Kristen dan Protestan sedikit yang percaya bahwa Bunda Maria tetaplah perawan setelah melahirkan Yesus Kristus. Dan saudara-saudari, kita akan mengupas kenapa hal Maria yang tetap perawan ini menjadi sangat begitu penting di dalam iman kita. Karena menurut sejarah, saudara-saudari, penyangkalan terhadap Maria yang tetap perawan akan menuju kepada penyangkalan juga secara tidak langsung, penyangkalan kepada kelahiran Yesus melalui perawan Maria yang kemudian menjadi penyangkalan akan keilahian Yesus. Seperti mana kita selalu doakan di dalam syahadat para rasul kita mengakui di sana bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Dan seterusnya saudara-saudari, berikut selepas ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hal-hal keperawanan Maria menurut pengajaran gereja Katolik yang berdasarkan kitab suci, tulisan para bapak gereja, dan berdasarkan akal sihat. Dan juga kita lihat pengajaran dari para pendiri gereja Protestan, karena mereka semua sebenarnya juga mengakui keperawanan Maria. Dan saudara-saudari, kita sebagai gereja Katolik, kita percaya bahwa Bunda Maria tetap perawan ataupun keperawanan ilahi Bunda Maria dalam 3 perkara, yaitu sebelum, semasa, dan selepas Bunda Maria melahirkan Yesus. Dan kita lihat di sini saudara-saudari bagaimana bagaimana sebenarnya ajaran ataupun sumber daripada kitab suci yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu perawanan abadi. Di dalam Matius bab 13 ayat 55 ataupun Markus bab 6 ayat 3. Kita lihat di sana saudara-saudari mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara-saudari yang terkasih, dia mengatakan di sini dalam Injil ini, dia ditulis di sana saudara. Dipakai untuk menjelaskan sebenarnya banyak arti. Tidak bermaksud hanya tertumpu kepada saudara atau saudari itu, tidak tertumpu kepada maksudnya adik-beradik. Tetapi merujuk juga kepada saudara yang memang dapat ataupun berarti saudara seiman. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul bab 21 ayat 7. Ataupun juga saudara ini juga merujuk pada saudara sebangsa. Kisah Para Rasul bab 22 ayat 1 ataupun kerabat. Ya, seperti pada kitab asli bahasa Ibrani juga mengatakan di dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 14, dia mengatakan di sana Lot sebagai saudara Abraham. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam salah sila kehidupan latar belakang Lot dan Abraham, Lot itu hanyalah anak buah kepada Abraham. Jadi saudara-saudari, yang mengatakan di sana Injil mengatakan bahwa bukankah dia saudara-saudaranya itu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, sebenarnya dia hanya mengatakan di sana bahwa mereka itu adalah sepupu ataupun kerabat semata-mata. Sebab saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam
penggunaan bahasa Ibrani asal pada zaman Yesus ataupun sebelumnya itu tidak ada perkataan spesifik untuk membezakan di antara persaudaraan antara adik-beradik dan juga persaudaraan di antara suku, bangsa, dan sebagainya. Dan kita lihat pula dalam Matius bab 1 ayat 24 hingga 25, saudara-saudari, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Saudara-saudari, perkataan yang kita dengar di sini ialah sampai. Jadi saudara-saudari, banyak saudara-saudari kita ataupun dari iman yang lain mengartikan ayat ini bahwa Maria tidak lagi perawan setelah melahirkan Yesus. Kata kuncinya di sini adalah katanya ataupun kata perkataan yang tadi itu sampai. Di dalam Alkitab, kata sampai ini sebenarnya saudara-saudari tidak selalu berarti diikuti oleh perubahan kondisi. Ya, sebagai contoh kalau kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 15 ayat 25 dikatakan di situ, karena ia harus memegang pemerintahan raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi saudara-saudara melihat pada pernyataan ini, hal ini tidak bermaksud bahwa Yesus mengalahkan musuhnya dan selepas itu dia tidak lagi berlaku ataupun menjadi sebagai raja. Selain daripada itu, saudara-saudara, kita lihat pula penggunaan kata di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab kedua Samuel, bab 6 ayat 23. Dia mengatakan di sana, Mikal. Mikal ini, saudara-saudara, adalah seorang anak perempuan kepada Raja Saul. Mikal, putri Raja Saul, tidak mempunyai anak sampai kematiannya. Jadi, saudara-saudari, kata sampai di sini tidak berarti maksudnya selepas kematian Mikal, barulah dia ada anak, tetapi sebenarnya tidak. Ya, maksudnya di sini, dia hanya menerangkan tentang perkara yang seperti itu, yang sebelum ini. Jadi saudara-saudari, kita lihat pula di dalam ayat Lukas 2, bab 2 ayat 7. Dan ia di sini Maria, dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Perkataan yang kedua seterusnya saudara-saudari ialah sulung. Kata kunci di sini adalah perkataan sulung. Ya. Sulung di sini tidak berarti juga saudara-saudari bahwa selepas kelahiran Yesus, maka Bunda Maria mempunyai anak yang seterusnya. Kelahiran Yesus, kemudiannya akhirnya Yesus mempunyai adik-adik yang seterusnya. Karena dia dikatakan di sini anak sulung. Tetapi sebenarnya saudara-saudara di dalam penggunaan perkataan Alkitab menerangkan bahwa sulung ini sebenarnya berarti firstborn di dalam penggunaan Alkitab ini, dan tidak semestinya firstborn itu dia mengatakan bahwa seseorang itu adalah anak sulung dan akhirnya dia ada adik, beradik dan seterusnya. Tetapi sulung ini sebenarnya untuk menyebut bahwa seseorang itu mempunyai tahap ataupun tempat yang sangat unggul di antara yang terbaik di sini. Ataupun sebagai contoh kalau kita lihat di dalam Alkitab juga, kitab Keluaran bab 4 ayat 22, Allah sendiri menyebut Israel sebagai anak sulung. Dan Kristus disebut sulung adalah untuk menunjukkan bahwa ia adalah Israel yang baru, yang menjadikan yang sulung dari banyak saudara, yang sulung dari segala ciptaan. Tidak semestinya dia mempunyai adik-adik dan seterusnya, tetapi yang sulung dikatakan di sini ialah bahwa dia adalah yang special, yang istimewa. Ya. Yang seterusnya saudara-saudari, Matius bab 15 ayat 1 hingga 9, ataupun Yohanes bab 19 ayat 27. Di dalam Injil ini, Matius bab 15, Yesus mengecam orang-orang Farisi yang mempersembahkan korban, tetapi kemudian mengabaikan orang tua mereka. Matius 15 ayat 1 hingga 7. Hukum pada perjanjian lama seharusnya mewajibkan seorang anak untuk menanggung orang tuanya, sehingga praktik orang Farisi yang melanggar hal ini membuat Yesus menyebut mereka sebagai munafik. Maka dalam Yohanes bab 19 ayat 26 hingga 7, pada saat Yesus disalibkan, Yesus memberikan Maria ibunya kepada Yohanes, anak kepada Zebedeus itu, Yohanes anak kepada Zebedeus, rasul yang dikasihinya, yang bukan saudaranya. Ya. Seandainya Yesus mempunyai adik-beradik seperti yang dianggap oleh gereja Protestan ataupun setengah orang, perbuatan Yesus ini sungguh tidak masuk akal. Kenapa? Yesus yang mengecam orang Farisi yang mengabaikan orang tuanya, tidak mungkin menyebabkan saudaranya sendiri mengabaikan ibunya. Jadi kenyataan bahwa Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes adalah karena ia tidak mempunyai saudara kandung. Ya, karena Bapak Yusuf telah meninggal dunia dan Yesus tidak mau meninggalkan ibunya sebatang kara. Sebab itu ini salah satu menunjukkan bahwa Yesus menyerahkan Bunda Maria pada Yohanes, murid yang dikasihinya, sebagai menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal, dan oleh karena pada waktu itu Yusuf sudah lama meninggal dunia. Ya.
Seterusnya, Lukas bab 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara-saudari, ayat ini sesungguhnya merupakan terjemahan dari bahasa English, how shall this be since I have no husband? Ya, ataupun I am a virgin, ataupun I know not man. Jadi saudara-saudari, sesungguhnya terjemahan yang benar adalah aku tidak bersuami, ya, atau aku seorang perawan, atau aku tidak mengenal ataupun berhubungan dengan mana laki-laki. Jadi kalimat ini hanya masuk akal jika Maria telah memiliki kaul keperawanan. Meskipun pada saat itu ia sudah bertunangan dengan Yusuf, karena jika tidak demikian, pernyataan ini akan terdengar ganjil. Saudara-saudari, kita percaya bahwa sebelum Maria bertunangan dengan Yusuf, dipercaya bahwa di dalam tradisi gereja bahwa Maria telah mengambil kaul keperawanan. Dan di sini saudara-saudara, sebagai contoh, jika seorang ditawari rokok, ya, ditawari rokok, dan ia menjawab, saya tidak merokok. Jadi maksudnya adalah saya tidak pernah merokok, dan bukan saya tidak sedang merokok sekarang. Jadi saudara-saudara, seterusnya kita lihat pula di dalam topik pengajaran, bagaimana pula pengajaran Bapak Gereja dari awal. Ya, para Bapak Gereja secara konsisten mengajarkan Maria tetap perawan, perpetual virginity of Mary. Sejarah membuktikan bahwa pengajaran tentang keperawanan Maria ini telah berakar sejak gereja awal, seperti daripada pengajaran-pengajaran Bapak Gereja ini, seperti Ignatius dari Antioquia, Origen, Hilarius dari Poitiers, Gregorius dari Nisa, Santo Athanasius, dan Santo Jerome, Santo Agustinus, dan Santo Ambrosius. Ya, Santo Jerome mengajarkannya tidak hanya menyebutkan keperawanan Maria, tetapi juga keperawanan Yusuf. Ia menulis di sini, you say that Mary did not continue a virgin. I claim still more that Joseph himself, on account of Mary, was also a virgin, so that from wedlock a virgin son was born. Santo Agustinus dan Santo Ambrosius telah mengajarkan keperawanan Maria sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Sehingga Maria adalah perawan selamanya, keperawanan abadi. Dengan kuasa Roh Kudus yang sama, Yesus lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria, seperti halnya setelah kebangkitannya. Dia dapat datang ke dalam ruang tempat para muridnya berdoa, tanpa merusak semua pintu yang terkunci. Seperti dikutip oleh John R. Willis, S.J., dalam buku dia The Teaching of the Church Fathers, muka surat 360. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Roh Kudus yang sama yang membentuk Yesus dalam rahim Bunda Maria. Maka saudara-saudari, kelahiran Yesus dan kebangkitannya merupakan peristiwa yang ajaib. Kelahirannya tidak merusak keperawanan Maria, seperti kebangkitannya tidak merusak pintu yang terkunci. Dan Santo Agustinus mengajarkan, ya, it is not right that he who come to heal corruption should by his advent violate integrity. Ataupun di dalam bahasa kita adalah tidak mungkin bahwa dia yang datang untuk menyembuhkan kerosakan, malah kedatangannya itu merosakkan pula apa yang sudah utuh. Jadi tidak mungkin kedatangan Yesus ke dunia ini, saudara-saudari, untuk menebus dosa-dosa manusia, padahal ataupun malah kedatangannya itu merusak pula keperawanan Bunda Maria. Tidak mungkin. Dan seterusnya ajaran daripada Bapak Gereja yaitu Santo Petrus Kristologus, Santo Paus Leo Agung, dan Santo Yohanes Damaskus. Mereka mengatakan juga hal yang sama, ya. Santo Petrus Kristologus, dia mengatakan the virgin conceives, the virgin brings forth her child, and she remains a virgin. Santo Leo Agung, a virgin conceived, a virgin bare, and a virgin she remained. Dan seterusnya, saudara-saudara, kita pergi pula ajaran Konsili Konstantinopel yang kedua, sekitar 553. Dia menyebutkan di sana Bunda Maria sebagai kudus, mulia, dan tetap perawan Maria. Dan kita lihat salah satu butir pengajaran yang menjawab ajaran yang keliru tentang Bunda Maria di dalam Konsili Konstantinopel kedua, yaitu butir yang keenam. Dia mengatakan di sini, if anyone declares that if can be only and exactly and not truly say that the holy and glorious ever Virgin Mary is the mother of God, or says that she is so only in some relative way, considering that she bore a mere man, and that God, the Word, was not made into human flesh in her, holding rather that
the nativity of a man from her was referred, as they say, to God the Word as he was with the man who came into being. If anyone misrepresents the Holy Synod of Chalcedon, alleging that it claimed that the Virgin was the Mother of God only according to that heretical understanding which the blasphemous Theodore put forward, or if anyone says that she is the mother of a man or the Christ bearer, that is, the mother of Christ, suggesting that Christ is not God, and does not formally confess that she is properly and truly the mother of God, because he who before all ages was born of the Father, God the Word, has been made into human flesh in these latter days, and has been born to her. And it was in this religious understanding that the Holy Synod of Chalcedon formally stated its belief that she was the mother of God. Let him be anathema. Konsili ini merangkum ajaran-ajaran penting berkaitan dengan bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, dan termasuklah ajaran ini adalah tentang keperawanan Maria. Dan kita pergi pula dalam pengajaran magisterium gereja Katolik. Ya. Doktrin dari keperawanan Maria sebelum, pada saat, dan sesudah kelahiran Yesus dinyatakan secara definitif juga oleh Paus Santo Martin yang pertama di Sinod Lateran pada sekitar tahun 649 yang berbunyi begini, dia mengatakan di sini, "The blessed ever virginal and immaculate Mary conceived without seed by the Holy Spirit and without loss of integrity brought him forth, and after his birth preserved her virginity inviolate." Dalam bahasa Melayu, Maria yang tetap perawan dan tidak bernoda, yang terberkati, mengandung tanpa benih manusia oleh Roh Kudus dan tanpa kehilangan keutuhan melahirkan dia, dan sesudah tetap perawan, keperawannya tidak rusak. Maka seperti Kristus yang bangkit dengan tubuhnya dapat menembus pintu-pintu rumah yang terkunci, maka pada saat kelahiran Yesus, ia pun lahir dengan tidak merusak keperawanan ibunya, yaitu Bonda Maria. Jadi saudara-saudari, melalui daripada perkataan ini, kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa kedatangan Yesus ataupun ketika Bunda Maria melahirkan Yesus itu tidak sama sekali tidak mengganggu ataupun merosakkan keperawanan abadinya. Ya, sama seperti satu analogi, ya. Orang yang tidak mampu melahirkan anak ataupun mandul itu tidak semestinya dia perawan selama-lamanya. Jadi, saudara-saudari, begitu juga dengan Bunda Maria, dia yang mampu melahirkan anak, tidak semestinya dia tidak perawan selama-lamanya. Jadi saudara-saudari, seterusnya kita pergi pula dengan pengajaran dari para pendiri gereja Protestan. Banyak dari saudara-saudari kita yang beragama Kristen bukan Katolik tidak mengetahui bahwa para pendiri gereja Protestan awal juga mengajarkan mengenai hal Maria yang tetap perawan seperti berikut. Ya, yang pertama daripada Martin Luther sendiri. Sudah menjadi iman kita, dia mengatakan di sini, ya, sudah menjadi iman kita bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan tetap perawan. Kristus kita percaya lahir dari rahim yang tetap sempurna, ya. A womb left perfectly intact. Diterjemahkan dari Martin Luther, Works of Luther, volume ke-11, muka surat 319 hingga 320. Ya. Seterusnya juga daripada John Calvin. Dia mengatakan di sini, ada orang-orang yang ingin mengartikan dari perikop Matius bab 1 ayat 5 bahwa perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus, putra Allah, dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian. Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini, sebab penulis Injil tidak bermaksud merakam apa yang terjadi sesudahnya. Ia hanya mahu menyampaikan dengan jelas hal ketaatan Yusuf, dan untuk menyatakan bahwa Yusuf telah diyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengirimkan malaikatnya kepada Maria. Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria. He had therefore never dwelt with her, nor had he shared her company. Dan seterusnya, Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai yang sulung. Hal ini bukan berarti bahwa ada anak yang kedua dan ketiga, tetapi karena penulis Injil ingin menyampaikan hak-hak yang lebih tinggi ataupun precedence. Alkitab menunjukkan hal sulung ataupun firstborn, baik ada atau tidaknya anak yang kedua. John Calvin bahkan mengecam Helvidius yang mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak. Ya. Seterusnya yang ketiga, Ulrich Zwingli. Dia mengatakan, saya yakin dan percaya bahwa Maria sesuai dengan perkataan Injil sebagai perawan murni melahirkan putra Allah, dan pada saat melahirkan dan sesudahnya selalu tetap murni dan tetap perawan. Forever remained a pure, intact virgin.
Seterusnya John Wesley menulis, saya percaya bahwa dia, Tuhan Yesus telah menjadi manusia, menyatukan kemanusiaan dengan keilahian dalam satu pribadi, dikandung oleh satu kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati, yang setelah melahirkannya tetap murni dan tetap perawan dan tidak bernoda. Diterjemahkan dari John Wesley, Letter to a Roman Catholic, July 18, 1749. Jadi saudara-saudara, melihat kepada dogma tentang keperawanan abadi Bunda Maria ini, apakah kepentingan keperawanan Maria ini bagi gereja? Saudara-saudari, keperawanan Maria berakibat penting pada gereja karena Maria adalah model atau teladan bagi gereja, umat gereja. Misteri keperawanan Maria dilanjutkan oleh gereja dalam dua hal, yaitu yang pertama, gereja menjaga kemurnian pengajarannya terhadap ajaran yang menyimpang atau heresi. Yang kedua, gereja memberikan tempat khusus pada penerapan keperawanan secara jasmani sepanjang sejarah gereja. Ya. Keperawanan jasmani bukan dimaksudkan untuk merendahkan erti perkawinan, tetapi untuk menunjukkan kesempurnaan sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Yesus sendiri yang mempersembahkan seluruh tubuh dan jiwa untuk pemenuhan rencana keselamatan Allah. Jadi Roh Kudus yang bekerja menaungi Bunda Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus itu juga bekerja menaungi kita saat kita menerima sakramen pembaptisan. Dengan demikian Kristus juga menjadikan gerejanya sebagai perawan, sebagaimana Bunda Maria itu perawan. Jadi saudara-saudari, sebagai kesimpulannya, dari huraian di atas kita dapat mengetahui bahwa pengajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria yang tetap perawan memiliki dasar yang kuat. Sebagai orang Katolik, kita pun harus meyakini tentang keperawanan Bunda Maria ini dan mensyukuri teladan kemurniannya. Maka janganlah kita sampai meragukan keperawanan Maria hanya karena kita berpikir itu tidaklah mungkin dari kacamata kita sebagai manusia. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Apalagi jika itu menyangkut segala pernyataan tentang dirinya, diri Yesus Kristus yang kudus dan penuh kasih. Dengan perbuatannya menguduskan Maria sedemikian rupa, ia menunjukkan betapa besar kasihnya yang sempurna itu juga tidak meninggalkan sedikit cacat celah dan noda kepada kemurnian Bunda Maria. Jadi saudara-saudari, Bunda Maria menjadi teladan bagi gereja yang menjunjung tinggi nilai kemurnian tubuh dan jiwa di dalam mengabdi Tuhan dan memberi contoh bagi kita bagaimana memberikan diri kita seutuhnya bagi rencana keselamatan Allah. Sekian, shalom dan terima kasih.